Bayangkan sebuah silsilah darah suci yang mengalir dari manusia paling mulia di muka bumi, melewati generasi para pemimpin spiritual, ulama besar, dan tokoh-tokoh pembawa cahaya di tengah kegelapan zaman. Sebuah garis keturunan yang bukan sekadar hubungan darah, tapi juga amanah dan warisan ilmu, akhlak, dan perjuangan. Inilah silsilah Ahlul Bait, keluarga Nabi, yang hingga hari ini terus dijaga, dicintai, bahkan diteladani oleh umat Islam di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu bahwa tak semua yang mengaku Habib atau Sayyid benar-benar memiliki keterhubungan nasab yang sah kepada Nabi? Dan tahukah kamu bahwa garis keturunan Nabi Muhammad SAW tidak berasal dari anak laki-laki beliau, melainkan dari cucu beliau? Hasan dan Husain, anak dari Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dari jalur inilah berkembang dua cabang besar Ahlul Bait yang akan mempengaruhi sejarah dunia Islam, cabang Hasan dan cabang Husain. Keduanya melahirkan tokoh-tokoh agung seperti Imam Ja'far Asy-Syadiq, Imam Ali Zainal Abidin, hingga para wali songo di Nusantara. Dan yang paling misterius, dari jalur inilah akan muncul tokoh penyelamat akhir zaman, Imam Mahdi, keturunan Nabi yang dijanjikan akan memenuhi bumi dengan keadilan setelah sebelumnya dipenuhi kezaliman. Bukan hanya nama-nama mulia, garis ini juga menjadi tanda pengenal. Sayyid, Syarif, dan Habib adalah gelar-gelar yang disematkan kepada mereka yang diyakini sebagai keturunan Nabi. Mereka yang berasal dari jalur ini mendapat penghormatan dan tanggung jawab, karena mereka bukan sekadar keturunan biologis, tapi juga diharapkan mewarisi akhlak kenabian. Namun di tengah derasnya arus zaman dan luasnya dunia Islam, muncul banyak pertanyaan. Siapa saja sebenarnya yang termasuk dalam keluarga Nabi? Apa syarat sah untuk disebut sebagai keturunan Rasulullah? Bagaimana garis ini bisa sampai ke Indonesia? Dan siapa saja tokoh-tokoh penting dari jalur ini? Apakah benar Imam Mahdi akan muncul dari jalur keturunan Nabi? Dan mengapa begitu penting untuk menjaga kemurnian nasab ini? Video ini akan membahas semuanya secara lengkap, tuntas, dan berdasarkan sumber-sumber sejarah Islam yang terpercaya. Dari silsilah Nabi Muhammad SAW, sejarah Hasan dan Husain, peran para imam dalam menjaga warisan kenabian, sampai pada misteri kemunculan Imam Mahdi di akhir zaman. Jadi jika kamu penasaran siapa sebenarnya para Habib dan Sayyid itu, atau ingin tahu lebih dalam tentang hubungan garis keturunan antara Rasulullah dan Imam Mahdi, maka jangan lewatkan pembahasan dalam video ini. Mari kita telusuri, siapa pewaris darah suci ini? Bukan sekadar nama, tapi jejak sejarah yang menjadi cahaya di tengah dunia yang gelap. Bagian 1. Garis nasab Nabi Muhammad SAW hingga Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Untuk memahami bagaimana nasab Rasulullah SAW sampai kepada para keturunannya yang dikenal sebagai Habib, Sayyid, atau Syarif, kita perlu menelusuri akar sejarah dari keluarga suci ini mulai dari Nabi Muhammad SAW sendiri hingga anak perempuan beliau, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, yang menjadi satu-satunya jalur penerus keturunan beliau. Nabi Muhammad SAW dilahirkan dari kabilah Quraisy, salah satu suku paling terhormat di Mekah. Garis keturunan beliau bersambung kepada Nabi Ismail alaihissalam, anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah yang menjadikan Rasulullah tidak hanya mulia dari sisi akhlak dan risalah, tetapi juga dari sisi nasab. Nasab lengkap Rasulullah secara ringkas adalah sebagai berikut. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah hingga ke Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam.
Semua nama-nama ini tercatat dalam literatur Islam klasik dan diakui oleh para ulama sebagai jalur yang bersambung secara sah dan mulia. Keluarga Hashim khususnya menjadi pusat kemuliaan di kalangan Quraisy karena mereka memegang tanggung jawab penting atas Ka'bah, termasuk memberikan air dan makanan kepada para jamaah haji. Maka tidak heran jika Nabi Muhammad SAW berasal dari keluarga yang tidak hanya terhormat secara sosial, tapi juga memiliki tanggung jawab spiritual sejak sebelum beliau diangkat sebagai nabi. Setelah diangkat menjadi nabi, Rasulullah menikahi Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, wanita mulia yang menjadi istri pertama dan satu-satunya selama hidupnya hingga wafat. Dari pernikahan ini, Rasulullah memiliki 6 orang anak, tetapi hanya satu yang kelak melanjutkan garis keturunan beliau, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Anak laki-laki beliau Qasim, Abdullah, dikenal juga sebagai Sayyid atau Sahir, dan Ibrahim semuanya wafat dalam usia kecil. Adapun Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kultsum juga tidak memiliki keturunan yang berlanjut hingga generasi berikutnya. Maka garis keturunan Nabi Muhammad SAW hanya bertahan melalui Sayyidah Fatimah yang kemudian menikah dengan sepupu Nabi, Ali bin Abi Thalib, sang pintu gerbang ilmu dan pedang Islam di banyak medan perang. Dari pernikahan Sayyidah Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, lahirlah 2 cucu kesayangan Rasulullah, Hasan dan Husain, yang disebut oleh Nabi sebagai pemimpin para pemuda di surga. Dalam banyak hadits, Rasulullah sangat sering menunjukkan kasih sayang kepada kedua cucu ini, menggendong mereka, mencium mereka, mendoakan mereka, bahkan membawa mereka ke dalam momen penting seperti perjanjian mubahalai. Hadis Nabi SAW, Hasan dan Husain adalah 2 pemimpin pemuda ahli surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Kedua anak inilah yang menjadi asal muasal seluruh garis keturunan Nabi Muhammad SAW di dunia. Orang yang merupakan keturunan dari Hasan disebut sebagai Hasani, dan yang berasal dari Husain disebut Husaini. Dalam perjalanan sejarah, kedua jalur ini memainkan peran yang luar biasa dalam penyebaran Islam, ilmu, dan perjuangan melawan kezaliman. Untuk membedakan keturunan Nabi dari masyarakat umum, digunakan beberapa gelar kehormatan. Sayyid umumnya digunakan di wilayah timur seperti Yaman, Irak, Iran, dan Asia Tenggara. Syarif lebih lazim digunakan di wilayah Hijaz, Mekkah, Madinah, terutama untuk keturunan Hasan. Habib, sebutan yang akrab digunakan di kalangan keturunan Nabi dari Hadramaut, Yaman, yang kemudian banyak hijrah ke Indonesia dan sekitarnya. Pemberian gelar ini bukan sembarang, melainkan berdasarkan nasab yang ditelusuri dengan ketat oleh para ahli nasab-nasabah, bahkan seringkali memiliki dokumen silsilah yang dijaga turun-temurun. Namun penting diingat bahwa kemuliaan keturunan tidak menjamin kemuliaan pribadi. Rasulullah pernah bersabda, "Barang siapa yang amalnya lambat, nasabnya tidak akan mempercepatnya." Hadis riwayat Muslim. Jadi walaupun seseorang berasal dari keturunan Nabi, ia tetap wajib menjaga akhlak, ibadah, dan perjuangan sebagaimana yang dicontohkan oleh leluhurnya. Garis nasab Rasulullah SAW adalah bagian penting dari sejarah Islam. Dari Sayyidah Fatimah, lahirlah Hasan dan Husain, 2 pilar utama Ahlul Bait, dan dari mereka akan lahir generasi yang kelak akan mengubah dunia termasuk Imam Mahdi, yang akan dibahas lebih dalam di bagian-bagian berikutnya. Di bagian selanjutnya, kita akan menelusuri perkembangan garis keturunan ini hingga ke generasi para imam Ahlul Bait, serta bagaimana mereka memainkan peran besar dalam menjaga ajaran Islam di tengah cobaan berat sejarah. Apakah Anda siap menyelami jejak-jejak para imam suci ini?
Peran para imam Ahlul Bait dalam menjaga warisan kenabian. Dari Imam Ali hingga Imam Ja'far Asy-Syadiq. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam menghadapi gelombang besar dalam menentukan arah kepemimpinan dan menjaga kemurnian risalah. Di tengah pusaran politik dan fitnah, Ahlul Bait keluarga Nabi memegang peranan sangat penting. Mereka bukan hanya pewaris darah, tetapi juga pewaris ilmu, akhlak, dan cahaya kenabian. Dalam tradisi Islam, terutama dalam riwayat-riwayat Ahlus Sunnah dan Syiah, dikenal adanya 12 imam dari keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang memikul tanggung jawab spiritual dan moral untuk membimbing umat. Di bagian ini, kita akan menelusuri peran para imam pertama dari garis ini, mulai dari Imam Ali bin Abi Thalib hingga Imam Ja'far Asy-Syadiq. Imam Ali bin Abi Thalib bukan hanya sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga menantu beliau, suami dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sejak usia muda, Ali telah menunjukkan keberanian luar biasa dan keteguhan iman. Ia adalah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak dan menjadi pelindung utama Nabi dalam berbagai pertempuran seperti Badar, Uhud, Khandaq, dan Khaybar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya." Hadis riwayat Tirmizi. Ali tidak hanya dikenal karena keberaniannya, tetapi juga karena kedalamannya dalam ilmu dan hikmah. Setelah wafatnya Nabi, Ali memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas umat, meski sering berada dalam posisi tersingkir secara politik. Ketika akhirnya diangkat menjadi khalifah keempat, ia menghadapi masa paling sulit, dipenuhi fitnah dan perang saudara. Namun warisannya dalam ilmu, keadilan, dan spiritualitas tetap hidup sampai hari ini. Setelah wafatnya Sayyidah Fatimah, kepemimpinan spiritual Ahlul Bait berlanjut kepada dua putra beliau, Imam Hasan dan Imam Husain. Imam Hasan bin Ali dikenal sebagai tokoh perdamaian. Setelah menjadi khalifah kelima pasca kematian Ali, Hasan memilih berdamai dengan Muawiyah demi menghindari pertumpahan darah umat Islam. Keputusan ini penuh hikmah, meski dianggap kontroversial oleh sebagian pihak. Hasan wafat dalam keadaan diracun. Imam Husain bin Ali, adik Hasan, adalah simbol pengorbanan tertinggi dalam sejarah Islam. Pada tahun 61 Hijriah, beliau gugur dalam peristiwa Karbala, mempertahankan prinsip kebenaran melawan kekuasaan zalim Yazid bin Muawiyah. Peristiwa ini menjadi luka abadi sekaligus inspirasi bagi umat Islam akan arti sejati dari keberanian dan keteguhan prinsip. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang keduanya, "Hasan dan Husain adalah bagian dari diriku, dan barang siapa mencintai keduanya, maka dia mencintaiku." Hadis riwayat Bukhari. Putra Imam Husain yang selamat dari tragedi Karbala adalah Ali bin Husain, yang dikenal dengan gelar Zainal Abidin. Ia dikenal sebagai seorang ahli ibadah dan doa. Salah satu warisan besarnya adalah kumpulan doa dalam kitab Asy-Syahifa As-Sajadiyah yang mengandung kedalaman spiritual luar biasa. Zainal Abidin hidup dalam tekanan penguasa Umayyah, namun beliau tetap konsisten mengajarkan ilmu dan akhlak tanpa mengangkat senjata. Ia menunjukkan bahwa perjuangan tak selalu harus dengan pedang terkadang. Dengan kesabaran dan doa pun bisa menundukkan zaman. Imam berikutnya adalah Muhammad Al-Baqir, putra Zainal Abidin. Nama Al-Baqir berarti yang membelah ilmu. Beliau hidup di masa transisi antara Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah dan berhasil membuka ruang besar dalam pengajaran ilmu tafsir, fiqih, dan akhlak. Beliau dikenal sebagai sosok yang mendalam dalam ilmu, namun tetap rendah hati. Di zamannya, banyak ulama besar yang berguru atau mengambil inspirasi dari pengajarannya. Disinilah salah satu titik penting sejarah Islam,
Imam Ja'far Ash-Shadiq, putra dari Imam Al-Baqir, adalah tokoh sentral yang menjadi penghubung antara Ahlul Bait dan umat Islam secara umum. Ia hidup di masa ketika dinasti Umayyah jatuh dan Abbasiyah bangkit. Imam Ja'far dikenal sebagai guru dari banyak ulama besar, termasuk Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki. Beliau terkenal dengan gelar Ash-Shadiq, yang artinya yang benar dan jujur. Ilmunya menyentuh seluruh cabang ilmu, dari fiqih, aqidah, hingga ilmu-ilmu alam. Dari beliaulah muncul banyak cabang pemikiran dalam Islam, baik Sunni maupun Syiah. Perjalanan para imam Ahlul Bait bukan hanya tentang garis keturunan, tetapi tentang penjagaan terhadap cahaya kenabian. Mereka menghadapi tekanan politik, intimidasi, bahkan kematian demi menjaga kemurnian ajaran Islam. Mereka bukan hanya pewaris darah Nabi, tapi juga pewaris misi kenabian, menegakkan keadilan, menyebarkan ilmu, dan menanamkan akhlak. Di bagian berikutnya, kita akan masuk ke pembahasan tentang penyebaran keturunan Nabi ke berbagai wilayah, termasuk Yaman dan Asia Tenggara, serta munculnya para Habib dan Sayyid di Nusantara. Apakah kamu penasaran bagaimana nasab Nabi bisa sampai ke Indonesia? Bagian 3. Dari Timur Tengah ke Nusantara. Penyebaran nasab Nabi dan munculnya para Habib di Indonesia. Setelah kita menelusuri nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke para imam Ahlul Bait, kini tiba saatnya mengungkap bagaimana keturunan beliau menyebar ke berbagai penjuru dunia, termasuk ke wilayah yang jauh dari pusat Islam awal, seperti India, Afrika, bahkan Asia Tenggara. Bagian ini akan menjawab pertanyaan penting. Bagaimana mungkin ada Habib di Indonesia? Dari mana datangnya para sayyid ke negeri ini? Dan bagaimana silsilah mereka dijaga hingga kini? Setelah peristiwa-peristiwa besar seperti tragedi Karbala dan penindasan terhadap Ahlul Bait oleh dinasti Umayyah dan Abbasiyah, banyak keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang memilih hijrah berpindah dari kota ke kota, bahkan dari negara ke negara. Ada dua alasan utama mengapa mereka melakukan ini. 1. Untuk menghindari penindasan politik. 2. Untuk menyebarkan dakwah Islam ke wilayah-wilayah baru. Mereka tersebar ke berbagai wilayah, Hijaz, Yaman, Irak, Iran, Khurasan, hingga ke India. Dan dari India dan Yaman inilah keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dikenal dengan gelar Habib, Sayyid, atau Syarif masuk ke Kepulauan Nusantara. Yaman, khususnya wilayah Hadramaut, memainkan peranan kunci dalam penyebaran Islam dan garis keturunan Nabi ke Asia Tenggara. Di wilayah inilah banyak keturunan Alawi, yakni keturunan Imam Hussein, melalui jalur putranya Ali Zainal Abidin, yang kemudian turun ke Imam Ahmad Al-Muhajir dan anak cucunya seperti Alawi bin Ubaidillah menetap dan berkembang. Jalur inilah yang dikenal sebagai Ba-Alawi, Bani Alawi. Nasab Ba-Alawi disusun dan dijaga dengan sangat hati-hati oleh para ahli nasab dan ulama. Mereka juga mengembangkan pendekatan dakwah yang sangat khas, lembut, penuh hikmah, tidak konfrontatif, dan memadukan ajaran Sallallahu Alaihi Wasallam dengan fikih Syafi'i. Inilah karakter yang kemudian dibawa para Habib ketika mereka datang ke Indonesia dakwah tanpa pedang, tapi dengan hati. Para Sayyid dan Habib mulai datang ke Nusantara pada sekitar abad ke-13 hingga 16 melalui jalur perdagangan dan dakwah. Banyak dari mereka singgah di pelabuhan penting seperti Aceh, Palembang, Banten, Gresik, dan Ternate. Tokoh-tokoh besar keturunan Nabi yang masuk ke Nusantara antara lain Sayyid Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Uraidi,
keturunan dari Imam Ja'far Shadiq. Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus, yang kemudian dikenal sebagai Habib Luar Batang di Jakarta. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, ulama besar yang dimakamkan di Kuitang, Jakarta. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas dari Bogor. Dan masih banyak lagi. Para habib ini tidak datang sebagai penguasa, tapi sebagai ulama dan pendidik. Mereka membangun pesantren, majelis taklim, dan mengawinkan dakwah Islam dengan budaya lokal. Karena itu, Islam di Indonesia menjadi sangat sejuk, lembut, dan syarat dengan adab warisan dakwah para keturunan Nabi. Keturunan Nabi di Indonesia umumnya menggunakan gelar Habib, yang berarti yang dicintai. Gelar ini bukan sembarangan, dan hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar dapat menunjukkan nasab yang bersambung secara sah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Sayyidah Fatimah dan Imam Hussein. Lembaga seperti Rabithah Alawiyah di Indonesia menjadi penjaga resmi data dan silsilah para keturunan Nabi. Mereka memiliki kitab nasab seperti Syamsud Dahira, Al-Masyadir, Syajarah Al-Alawiyin, dan mencatat setiap keturunan Nabi yang lahir, menikah, hingga wafat. Mereka memastikan bahwa gelar Habib tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak memiliki jalur nasab yang jelas. Seseorang hanya dapat dikatakan sebagai keturunan Nabi jika 1. Nasabnya bersambung kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra melalui Imam Hasan atau Imam Husain. Kedua, tercatat dalam silsilah resmi yang diawasi para ahli nasab. Ketiga, dikenali oleh komunitas Habib dan mendapat pengakuan ulama setempat. Karena itu, klaim sebagai Sayyid atau Habib tidak boleh sembarangan, apalagi digunakan untuk mencari kehormatan dunia. Sebab kehormatan sejati adalah ketakwaan, bukan semata-mata garis keturunan. Dari Hijaz ke Hadramaut, dari Hadramaut ke Nusantara, cahaya keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah padam. Mereka datang ke negeri ini bukan dengan pedang, tapi dengan ilmu, akhlak, dan cinta. Para Habib dan Sayyid di Indonesia adalah penjaga warisan kenabian bukan hanya secara darah, tapi secara dakwah dan spiritualitas. Namun nasab ini akan mencapai puncaknya dalam tokoh yang sangat dinantikan seluruh umat Islam, Imam Mahdi, keturunan Rasulullah yang akan hadir di akhir zaman. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas tentang siapa Imam Mahdi, bagaimana nasabnya, dan kenapa ia hanya bisa berasal dari jalur ini. Apakah kamu siap menyambut pembahasan akhir zaman? Bagian 4. Imam Mahdi dalam Islam sang penegak keadilan dari keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah kekacauan dunia, fitnah akhir zaman, dan kegelapan moral yang kian pekat, Islam membawa harapan berupa hadirnya seorang tokoh penyelamat, Imam Mahdi. Dia bukan nabi, bukan malaikat, tapi seorang manusia dari keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan bangkit untuk menegakkan keadilan, menghancurkan tirani, dan mempersatukan umat dalam kebenaran. Imam Mahdi adalah bagian dari janji kenabian. Ia akan datang di akhir zaman, menjelang turunnya Nabi Isa alaihi salam. Dalam banyak hadits, disebutkan bahwa ia berasal dari keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Sayyidah Fatimah Az-Zahra, tepatnya dari jalur Imam Hussein bin Ali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits sahih, Al-Mahdi adalah dari keturunanku, dari anak cucu Fatimah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dalam riwayat lain disebutkan, namanya seperti namaku, dan nama ayahnya seperti nama ayahku.
Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi. Dari hadis-hadis ini, para ulama sepakat bahwa nama Imam Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah. Ia adalah seorang sayyid dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia akan muncul di akhir zaman ketika dunia dipenuhi kezaliman. Karena Imam Mahdi adalah bagian dari keturunan Nabi, maka garis keturunannya harus terjaga secara sah dan bersambung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Fatimah dan Ali, lalu turun ke Imam Husain, dan seterusnya sampai ke generasi akhir zaman. Inilah mengapa ilmu nasab dalam Islam sangat penting, bukan hanya untuk kebanggaan keluarga, tetapi untuk menjaga janji ilahiyah yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib, Sayyid, dan Syarif sejati adalah mereka yang menjaga kehormatan nasab ini dan tidak sembarangan mengklaim keturunan bila tidak memiliki silsilah yang jelas. Banyak ahli nasab dari kalangan Ba'alawi dan lainnya yang meyakini bahwa nasab Imam Mahdi akan muncul dari garis ini dari keluarga yang hidup zuhud, tak dikenal dunia, ya namun dikenal langit. Riwayat menyebutkan bahwa Imam Mahdi akan muncul ketika dunia penuh dengan kezaliman. Akan muncul di akhir zaman seorang khalifah yang memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi oleh kezaliman. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi. Dia tidak lahir untuk menjadi tokoh besar. Ia bahkan akan menolak ketika dibayat, sebagaimana dalam hadits. Ia akan dipaksa dibayat di antara rukun dan maqam di Makkah. Hadis riwayat Abu Dawud. Imam Mahdi bukan ambisius, bukan pengejar kekuasaan. Ia dipilih oleh Allah dan didukung oleh para ulama dan kaum beriman untuk mengembalikan kejayaan Islam dan mempersiapkan kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Setelah dibayat, Imam Mahdi akan memimpin pasukan kaum muslimin melawan pasukan Dajjal dan menjadi pemersatu umat. Ia akan memerangi penindasan dan korupsi, menegakkan keadilan, dan menghidupkan kembali sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Periode kepemimpinannya disebutkan akan berlangsung 7 atau 9 tahun, dan dunia akan dipenuhi keberkahan pada masa itu. Sebelum wafatnya, ia akan menyaksikan turunnya Nabi Isa alaihissalam yang akan membunuh Dajjal dan melanjutkan misi kebenaran. Inilah inti dari pesan kita. Imam Mahdi tidak akan lahir dari sembarang garis keturunan. Ia adalah bagian dari janji ilahi yang mengalir dalam darah para imam Ahlul Bait. Karena itu, siapa saja yang mengaku sebagai Sayyid, Habib, atau Syarif harus memiliki silsilah yang sah dan tercatat, sebab dari jalur itulah Imam Mahdi akan muncul. Orang-orang yang menjaga nasab Nabi bukan hanya menjaga identitas, tapi juga menjaga amanah zaman. Suatu hari nanti, dari salah satu garis itu, seorang pemuda akan bangkit bukan untuk mencari kuasa, tetapi untuk menegakkan keadilan yang dijanjikan langit. Imam Mahdi bukan sekadar mitos, bukan legenda masa lalu. Ia adalah kenyataan masa depan, dan ia berasal dari jalur yang tidak terputus, jalur yang hingga hari ini masih hidup melalui para keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Di bagian terakhir nanti, kita akan membahas bagaimana para keturunan Nabi menjaga amanah nasab ini. Siapa yang berhak menyandang gelar Habib dan Sayyid, dan apa kewajiban umat terhadap mereka. Kita akan akhiri dengan satu pertanyaan penting. Apakah kita hanya kagum dengan keturunan Nabi atau ikut meneladani perjuangan mereka? Bagian 5. Habib, Sayyid, dan amanah nasab. Siapa yang berhak menyandangnya dan apa kewajiban kita? Setelah kita menjelajahi perjalanan panjang silsilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kakek moyangnya di Makkah ke imam-imam Ahlul Bait,
hingga para Habib yang menyebar ke Nusantara dan kemunculan Imam Mahdi di akhir zaman. Kini tibalah kita pada pertanyaan terakhir yang paling relevan untuk kita hari ini. Siapa sebenarnya yang berhak menyandang gelar Habib atau Sayyid? Apa makna di balik gelar ini dan bagaimana seharusnya umat Islam memposisikan diri terhadap keturunan Nabi? Dalam tradisi Islam, khususnya dalam masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah, gelar Sayyid atau Habib tidak bisa sembarangan disematkan. Gelar ini mengacu pada orang-orang yang secara sah merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Sayyidah Fatimah Az-Zahra, khususnya melalui Imam Hasan dan Imam Husain. Beberapa syarat utama menyandang gelar ini antara lain: 1. Memiliki nasab yang tersambung jelas dan terdokumentasi sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Tercatat dalam lembaga atau kitab nasab resmi seperti yang dikelola oleh Lembaga Rabitah Al-Alawiyah di Indonesia atau lembaga nasab lain di dunia Islam. 3. Dikenali oleh komunitas Alawiyin atau keluarga besar Sayyid lainnya yang mengakui keabsahan jalur tersebut. 4. Menjaga adab dan amanah nasab, yaitu akhlak, ilmu, dan tanggung jawab moral yang seharusnya melekat pada keturunan Rasulullah. Tanpa syarat-syarat ini, maka gelar tersebut menjadi tidak sah, bahkan bisa menjadi bentuk ghurur, tipu daya diri, atau bahkan pemalsuan nasab, yang dalam Islam termasuk dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa mengaku-ngaku sebagai anak orang yang bukan ayahnya, maka surga haram baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, "Barang siapa yang mengaku sebagai keturunanku, padahal bukan, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka." Hadis riwayat Ahmad. Ini menunjukkan bahwa menyematkan gelar Sayyid atau Habib tanpa hak adalah dosa besar, karena termasuk dalam pemalsuan nasab dan kedustaan besar atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka, siapa saja yang ingin menyandang gelar itu, hendaknya melakukan verifikasi nasab secara ilmiah dan jujur, bukan sekadar karena nama keluarga atau cerita turun-temurun. Menyandang gelar keturunan Nabi bukan hanya soal kehormatan, tapi juga beban moral dan spiritual yang sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang dipercepat oleh nasabnya, tidak akan dipercepat oleh amalnya." Artinya nasab mulia tidak menjamin keselamatan atau kedudukan di sisi Allah jika tidak disertai dengan amal yang sesuai. Para keturunan Nabi dituntut untuk menjaga akhlak, menegakkan sunnah, menjadi teladan umat, dan menjauhkan diri dari perkara yang hina. Karena itu tidak sedikit Habib dan Sayyid sejati yang menyembunyikan nasabnya, hidup zuhud, dan fokus pada dakwah serta ibadah, karena mereka menyadari beratnya amanah ini. Sebagai umat Islam, kita memiliki beberapa kewajiban terhadap keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu: 1. Mencintai mereka karena Allah dan Rasul-Nya mencintai mereka. Allah berfirman, "Katakanlah, aku tidak meminta kepadamu upah apapun atas dakwahku, kecuali kasih sayang terhadap keluarga Ahlul Baitku." Quran Surat Asy-Syura 33. Kedua, memuliakan mereka dengan adab, bukan fanatisme buta. Cinta kepada Ahlul Bait tidak boleh melampaui batas hingga menuhankan mereka seperti kaum Syiah Ghulat, tapi juga tidak boleh meremehkan mereka seperti kaum yang membenci Ahlul Bait. 3. Meneladani perjuangan dan akhlak mereka, terutama dalam dakwah, kesederhanaan, dan keberanian menegakkan kebenaran. 4. Menghindari permusuhan atau hasad terhadap mereka, sebab mencintai Ahlul Bait adalah bagian dari iman, sedangkan membenci mereka bisa menjatuhkan seseorang dalam kebinasaan. Silsilah keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
adalah warisan agung yang tidak boleh kita anggap remeh. Di dalamnya ada darah perjuangan, cahaya dakwah, dan janji akhir zaman yang akan digenapi oleh kemunculan Imam Mahdi. Para Habib dan Sayyid yang ada di tengah kita hari ini bukan sekadar keluarga besar, tapi juga penjaga jejak suci Rasulullah. Namun mereka bukan untuk disembah atau diagung-agungkan secara berlebihan. Mereka adalah amanah yang hidup, yang harus diteladani, didukung, dan diarahkan menuju peran aslinya, membawa umat kembali pada Allah dan Rasul-Nya. Mari kita kembalikan cinta kepada Ahlul Bait sebagai bagian dari akidah, bukan sekadar budaya. Dan mari kita siapkan diri, baik sebagai umat yang mencintai mereka, atau sebagai pemuda-pemudi yang mungkin hanya Allah yang tahu, termasuk dalam barisan yang akan menyambut dan mendampingi Imam Mahdi di akhir zaman. Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam kepada Nabi kami Muhammad, kepada keluarganya dan kepada keturunan sucinya hingga hari kiamat.